Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan ruang kolaborasi modul 1.4A5 mengenai budaya positif. Anggota kelompok kami, kelompok 1, terdiri dari saya sendiri Mida Fitri SPD, kemudian rekan saya ada Ibu Rida Wardani SPD dan Ibu Nanda Megawati SPD. Pada ruang kolaborasi saat ini, kita akan membahas mengenai 4 buah kasus yang berkaitan dengan budaya positif. Kasus yang pertama, guru matematika dan wali kelas 8 yaitu Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan untuk mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan seperti Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa, dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali, serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka memang sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa yang tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah dan apa ada gagasan. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan keduanya adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Berikut ini adalah beberapa buah pertanyaan mengenai kasus 1. Pertanyaan yang pertama, dalam kasus 1 di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bu Santi mengonfirmasi kejadian atau permasalahan di kelas kepada Vivi dan Natali. Ibu Santi juga menanyakan apakah mereka mau memperbaiki kesalahan mereka. Langkah restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Dan langkah restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah sebelumnya. Apakah mereka memiliki gagasan? Pertanyaan yang kedua, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang mereka buat. Langkah-langkah restitusi yang diusulkan adalah yang pertama, mereka mengakui kesalahan kepada Ibu Eni bahwa perilaku tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kemudian meminta maaf. Mereka juga mengusulkan akan mengadakan diskusi kelompok dengan teman sekelasnya mengenai penerapan keyakinan kelas saling menghormati. Kemudian mereka juga mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka dan memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti.
Pertanyaan yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Nah, di sini Ibu Eni memiliki posisi sebagai teman, yaitu Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Nah, bahasa yang digunakan Ibu Eni adalah bahasa yang santai dan mengontrol murid secara persuasif. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Nah, di sini kami sangat setuju sekali dengan sikap Ibu Santi, karena Ibu Santi sudah menerapkan restitusi dalam menangani masalah Vivi dan Natali, sesuai dengan fungsi kontrolnya, yaitu sebagai manajer, yaitu mendukung murid untuk bertanggung jawab akan kesalahannya dan mencari solusi bersama. Pertanyaan pertama untuk kasus yang kedua. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Posisi Pak Lukman adalah sebagai penghukum, karena Pak Lukman menggunakan hukuman berupa verbal dengan nada yang tinggi, dan hukuman menyuruh Sabrina mencopot sepatunya selama di sekolah. Untuk pertanyaan yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jika sebagai manajer, Pak Lukman akan mempersilahkan Sabrina untuk memperbaiki kesalahannya dan mencari solusi bersama. Pertanyaannya berupa, apa yang kamu yakini tentang peraturan sekolah mengenai jam masuk sekolah dan warna sepatu? Nah, sekarang bagaimana? Jam berapa Anda datang? Kenapa bisa datang terlambat dan bagaimana solusinya agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Apa rencana Ananda untuk memperbaiki kesalahan warna sepatu yang berbeda dari peraturan sekolah? Atau bisa juga Pak Lukman menanyakan apakah Bapak perlu menghubungi orang tuanya di rumah untuk mengantar sepatu Ananda ke sekolah? Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Nah, di sini nilai kebajikan yang dituju adalah nilai kebersamaan, keseragaman, disiplin akan peraturan. Karena diharapkan di sekolah tidak akan terlihat jelas siapa yang dari keluarga kaya atau yang berasal dari keluarga yang sederhana, sehingga mereka terlihat sama dari segi penampilan, demi kebersamaan dan keseragaman. Pertanyaan yang keempat, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, di sini kami tidak setuju, karena Pak Lukman memposisikan dirinya sebagai penghukum. Hal ini akan membuat anak lebih marah dan tidak sadar akan kesalahannya. Sebaiknya Pak Lukman mencoba lebih memposisikan diri sebagai manajer, memberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki kesalahannya. Pertanyaan pertama untuk kasus yang ketiga. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Nah, di sini Ibu Dani memiliki posisi pembuat merasa bersalah. Karena Ibu Dani bersuara lirih, memelas, dan membuat Dani tidak nyaman, merasa gagal dan merasa sangat bersalah. Pertanyaan yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Nah, di sini kebutuhan yang belum terpenuhi untuk Fajar adalah perasaan diterima, berupa perhatian dan kasih sayang, kebebasan, dan kesenangan, karena terlihat Fajar mungkin bosan di kelas, ataupun juga memang tidak memahami materi, sehingga butuh bimbingan yang lebih dari gurunya. Pertanyaan yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Pertanyaan yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolahnya Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda?
Pertanyaan yang pertama untuk kasus yang keempat, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Nah, di sini Ibu Suti memiliki posisi sebagai manajer, karena Ibu Suti berusaha untuk menenangkan Dino yang sedang marah, memberikan kesempatan kepada Dino untuk menyampaikan unek-unek di hatinya, serta Ibu Suti juga berkolaborasi dengan Dino dan Anto untuk memperbaiki kesalahan mereka. Pertanyaan yang kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Nah, Dino dikuatkan dengan pernyataan Ibu Suti bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun Dino diminta memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena Dino berada di ruangan kepala sekolah. Ibu Suti juga menguatkan Anto dengan cara memberikan pilihan penyelesaian masalah kepada Anto. Hal apa yang harus dilakukan Dino untuk memperbaiki bajunya Anto yang rusak? Pertanyaan yang ketiga, kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nah, di sini nilai kebajikan yang dituju adalah bertanggung jawab dan saling menghargai. Karena Ibu Suti menuntun Dino untuk bertanggung jawab akan kesalahannya tanpa mengurangi identitas Dino. Juga nilai saling menghargai dan menghormati antara murid dan kepala sekolah. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.